Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya ini tadi pelajarannya siapa? Bu kimia. Bu Gina, mata pelajaran apa? Kimia. Ya, oke. Ini nanti dalam waktu 45 menit Bapak ingin menyampaikan materi terkait mengenali gaya belajar. Kemudian tujuannya sendiri agar kalian tahu apa gaya belajar masing-masing. Dan setelah mengetahui gaya belajar masing-masing, kalian bisa mempraktekkan atau menerapkan di proses pembelajaran. Misalnya nanti ada 3 gaya belajar, kalian tipenya apa, bisa menjadi efektif di kelas untuk belajarnya seperti apa, kurang lebihnya seperti itu materi hari ini. Kemudian untuk waktunya sendiri tadi Bapak sudah menyampaikan ya, 45 menit atau 1 jam pelajaran. Dan langkah-langkahnya sendiri nanti yang pertama Bapak menyampaikan materi terkait gaya belajar ini. Kemudian setelah penyampaian materi selesai, nanti Bapak memberikan angket terkait asesmen gaya belajar. Di angket tersebut nanti mengisi 3 poin. Karena di gaya belajar ini ada 3, jadi nanti mengisi poin 1, 2, 3. Itu ada 30 pernyataan. Kemudian dari asesmen itu kalau sudah, nanti kalian tahu gaya belajar masing-masing. Setelah mengisi asesmen, nanti juga ada penugasan LKPD, yaitu 3 soal. Dari 3 soal itu kalian bisa menjawab dengan format mind mapping. Udah tahu mind mapping loh? Sudah. Oke, sekreatif kalian ya. Nanti 3 poin itu bisa dibuat mind mapping, dan ini tugas individu. Karena gaya belajar ini terkait tipe dari masing-masing orang. Jadi satu orang ke satu orang lain bakalan beda. Ada juga yang sama. Kurang lebih seperti itu untuk langkah-langkahnya. Sebelum itu ada yang ingin ditanyakan enggak? Udah jelas semua ya? Baik, sebelum memulai kegiatan ini nanti Bapak ingin memberikan ice breaking terlebih dahulu agar kalian siap mengikuti pembelajaran ya. Dimohon untuk semuanya berdiri terlebih dahulu. Oke, sambil menunggu proyektor, ice breaking dulu ya. Di sini karena gaya belajar ada 3, jadi nanti 3 gerakan. Yang pertama, gerakan pertama yaitu menyentuh mata. Gerakan pertama menyentuh mata. Sudah paham? Gerakan pertama menyentuh mata. Kemudian untuk gerakan kedua menyentuh telinga. Yang perempuan nanti bisa menyentuh telinganya di luar ya, jangan di dalam. Kemudian untuk yang ketiga itu nanti silahkan pose seperti ingin berlari, seperti ini. Sudah paham 3 pose itu, 3 gerakan? Jadi nanti Bapak tinggal memberikan aba-aba 1, 2, atau 3. Jadi silahkan kalian fokus. 1 tadi apa? Mata. Oke, 2? Telinga. 3? Posisi lari. Oke, udah hafal semua ya? Nanti Bapak memberikan poin 1, 2, 3 secara pelan dulu. Kemudian setelah itu kecepatannya naik ya. Jadi silahkan fokus. 1, 2, 3, 1, 3, 2,
1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, fokus semua ya. Bisa tepuk tangan semua. Oke, bisa duduk kembali. Setelah ini Bapak akan menyampaikan materi ya. Bisa diperhatikan. Bila mana nanti teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan, bisa mengangkat tangannya, kemudian bertanya. Atau misalkan ada yang ingin menanggapi atau apapun itu, bisa angkat tangan terlebih dahulu. Oke, untuk yang pertama tadi kita akan membahas mengenai gaya belajar, mengenali gaya belajar. Sebelum masuk ke materi, ada yang udah tahu gaya belajar itu apa? Belum tahu? Oke, kalau belum tahu, mari kita lanjutkan. Sebelumnya, di sini ada 5 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian gaya belajar. Kemudian yang kedua ada macam-macam gaya belajar. Kemudian yang ketiga ada ciri-ciri gaya belajar. Dan yang keempat ada manfaat gaya belajar. Kemudian yang kelima ada cara belajar. Cara belajar sesuai tipe gaya belajar. Untuk pendahuluannya sendiri, setiap orang memiliki cara belajar yang unik. Memahami gaya belajar membantu untuk memaksimalkan potensi diri. Mari kita eksplorasi berbagai gaya belajar dan manfaatnya. Jadi nanti seputar pembahasan ini ya. Untuk yang pertama, mengenai pengertian. Menurut Case dalam Gufron 2012, gaya belajar adalah suatu karakteristik kognitif, afektif, dan perilaku psikomotorik sebagai indikator bertindak stabil untuk pembelajaran, merasa saling berhubungan dan bereaksi terhadap lingkungan belajar. Kemudian di sini juga dijelaskan menurut Gunawan, gaya belajar adalah cara yang lebih sukai dan melakukan kegiatan berpikir, berproses, dan mengerti suatu informasi. Untuk lebih singkatnya, itu pengertian dari gaya belajar saya bagi menjadi 3, yaitu gaya belajar adalah cara siswa menyerap informasi. Dari cara siswa menyerap informasi, kemudian bagaimana cara mengatur dan mengolah informasi tersebut. Setelah itu menunjukkan cara tercepat dan terbaik untuk belajar. Jadi nanti di gaya belajar ini kalian kalian harus bisa untuk mengenali gaya belajar itu. Apakah nanti kamu gaya belajar A, B, atau C? Kemudian bagaimana cara menerapkan gaya belajar itu sesuai pribadinya agar di pembelajaran bisa efektif untuk mengambil ilmu. Seperti itu. Nah, gaya belajar itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama visual, karena tadi gerakan pertama apa? Mata ya. Visual itu berhubungan dengan mata. Kemudian auditory, ada yang tahu auditory itu apa? Oke, mendengar berarti telinga ya, seperti gerakan kedua. Kemudian kinestetik, ada yang tahu? Ya, bisa masuk. Praktek bisa masuk. Jadi kinestetik itu sesuatu yang berhubungan dengan gerak. Jadi kalian misalkan di pembelajaran lebih suka untuk bergerak atau misalkan praktek langsung untuk memahami sesuatu. Untuk macam-macamnya ada 3 ini, paham? Seperti yang gerakan tadi ya. 1 itu mata atau visual, 2 itu auditory atau mendengarkan, dan yang ketiga gerak atau kinestetik. Seperti itu ya. Paham? Baik, kita lanjutkan. Yang kedua yaitu ciri-ciri visual. Di sini Bapak bagi menjadi 4. Yang pertama, lebih mudah mengingat dengan cara melihat. Kemudian yang kedua, tidak terganggu oleh suara ribut atau berisik. Kemudian yang ketiga, lebih suka membaca. Dan yang keempat, suka mendemonstrasikan sesuatu daripada penjelasan. Jadi visual itu kalian lebih suka belajar dengan banyak melihat. Misalnya seperti ini,
slide-nya jadi warnanya tidak monoton satu atau dua warna, tapi berbagai warna sehingga gaya belajar visual lebih suka atau menarik terhadap gambar-gambar yang unik. Kemudian untuk gaya belajar yang kedua, auditory. Auditory ciri-cirinya ada apa juga? Yang pertama udah ingat dari apa yang didengarkan. Kemudian yang kedua tidak bisa belajar dalam suasana yang berisik. Yang ketiga senang dibacakan atau mendengarkan. Kemudian yang keempat bisa mengulangi apa yang didengarkan. Jadi karena auditory itu dari pendengaran, maka misalkan ada guru yang menerangkan seperti ini, siswa yang mempunyai tipe gaya belajar auditory maka akan lebih masuk ketika guru menerangkan daripada apa yang ditampilkan. Kurang lebih seperti itu untuk gaya belajar auditory. Kemudian masuk gaya belajar yang ketiga, yaitu kinestetik atau gerak tadi ya. Yang pertama ciri-cirinya jika menghafal dengan cara berjalan atau melihat langsung. Kemudian belajar melalui praktek langsung atau dengan peraga. Dan yang ketiga lebih banyak gerak fisik dan punya perkembangan otot yang baik. Dan yang keempat ketika bicara menggunakan bahasa isyarat. Yang dimaksud yaitu gerakan ya. Jadi kalau kinestetik itu biasanya menjelaskan sesuatu banyak dengan gerakan. Dan jika menghafal seperti ini biasanya dengan berjalan atau melihat langsung sesuatu. Kurang lebihnya ciri-cirinya seperti itu. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas terkait macam-macam dan ciri-ciri? Oke, lanjut ya. Ngantuk bisa bangun ya, jangan di meja. Kemudian yang selanjutnya manfaat. Di sini saya mengambil dari Alan Ritka dalam Suryanisi 2013, yaitu fungsi dari gaya belajar sendiri, yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama, siswa lebih termotivasi untuk belajar, menjadikan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kelas. Siswa lebih cepat untuk memahami orang lain dari gaya belajar yang dimiliki oleh setiap orang. Kemudian yang kedua, siswa dapat menemukan cara untuk berkomunikasi secara aktif dengan orang lain. Dan yang ketiga, membantu siswa dalam menemukan talenta dirinya. Yang keempat, siswa dapat berhubungan baik dengan teman dalam kelompoknya. Dan yang terakhir, siswa dapat membangun toleransi pada siswa lain berbeda gaya belajarnya. Kurang lebih dari manfaatnya 5 itu. Jadi kalian setelah mengetahui tipe gaya belajar, nantinya bisa mendapatkan manfaat seperti yang di depan ini. Kemudian yang terakhir yaitu cara belajar. Untuk yang pertama, cara belajar visual. Belajar menggunakan gambar, diagram, atau peta. Jadi cara belajar visual itu dengan melihat suatu objek, gambar, diagram, atau peta. Karena bagi visual itu lebih mudah untuk memahami materi dengan melihat. Kemudian yang kedua, cara belajarnya yaitu membuat coretan, simbol, atau tanda penting. Jadi yang dimaksud di sini tipe gaya belajar visual sendiri, kalau misalkan mempelajari sesuatu di buku itu lebih enak ketika memakai simbol atau tanda. Jadi misalkan di buku untuk mempelajarinya seperti apa, yang penting itu pakai stabilo atau pulpen warna-warni untuk menandai, karena bagi visual itu akan lebih mudah. Kemudian menggunakan video yang banyak gambar berwarnanya. Seseorang menggunakan strategi belajar dengan melihat video dan gambar yang menarik. Karena visual itu lebih melibatkan mata, jadi video dengan gambar yang menarik juga mempermudah dalam belajar. Dan yang terakhir yaitu membuat pengelompokan. Seseorang menggunakan strategi belajar dengan cara mengelompokkan materi yang sejenis. Jadi selain tadi untuk
ballpoint warna atau stabilo itu juga dikelompokkan menurut kelompok yang mudah atau kelompok yang sama seperti itu dari ciri cara belajar visual. Kemudian masuk yang kedua yaitu cara belajar auditori. Auditori tadi apa? Mendengar. Oke, berarti cara belajarnya lebih banyak menggunakan pendengaran. Yang pertama, membaca dengan suara atau cerita. Jadi auditori di sini lebih senang membaca dengan menyuarakan karena apa yang disuarakan itu lebih bisa ditangkap dengan baik. Kemudian menulis ulang yang dipelajari atau ringkasan. Jadi kalau auditori itu biasanya ada guru yang menjelaskan, mereka pasti mencatat dan meringkasnya karena penjelasan guru lebih mudah masuk. Selanjutnya diskusi, berdebat atau wawancara. Karena auditori itu dengan pendengaran, maka kalau berdiskusi ataupun berdebat seperti itu bisa lebih memahami materi. Dan yang terakhir, mendengarkan melalui kaset, seminar atau lokakarya. Strategi belajar di mana seseorang mengikuti suatu pelatihan di kelas yang diadakan oleh sekolah atau lembaga pendidikan. Jadi auditori itu lebih senang ketika guru berbicara atau menggunakan kaset atau video, kemudian bisa seminar karena ketika ada orang yang berbicara di depan, ada teman yang berbicara, itu lebih masuk atau lebih mudah memahaminya. Seperti itu. Bisa lanjut ya? Untuk yang ketiga atau yang terakhir yaitu cara belajar kinestetik. Jadi untuk cara belajar kinestetik sendiri, yang pertama itu melakukan praktek. Kinestetik itu orang yang suka dengan gerakan atau praktek langsung. Untuk memahami materi jadi lebih mudah menggunakan praktek langsung. Kemudian yang kedua, dengan drama, permainan atau aktivitas lapangan. Selain dengan praktek langsung, juga dengan misalnya permainan ataupun drama, karena itu melibatkan kegiatan fisik yang nantinya mudah untuk memahami sesuatu. Kemudian selain itu ada mengamati demo atau contoh konkret. Itu contoh nyata seperti misalnya nanti ada alat peraga atau ada sesuatu yang bisa diperagakan di depan, seperti itu. Dan yang terakhir menggunakan gerak dalam belajar. Jadi kinestetik itu sendiri ketika mempelajari sesuatu harus banyak gerak. Maksudnya banyak gerak ini misalkan bisa menggunakan pensil atau pulpen sambil mendengarkan atau mengamati sesuatu, karena kinestetik itu lebih memakai gerakan untuk memahami sesuatu. Dari pemaparan Bapak, ada yang ingin ditanyakan terkait ini tadi? Berarti sudah jelas semua ya? Oke, kalau sudah jelas semua, setelah ini mengisi angket tadi yang sudah Bapak jelaskan. Semuanya sudah membawa HP masing-masing? Silakan bisa membuka HP-nya ya, setiap individu. Untuk link asesmennya bisa scan barcode di depan atau bisa mengetik link yang ada di atas barcode. Kemudian misalkan ada yang tidak punya kuota, silakan bisa memakai WiFi atas nama saya sendiri, Febriani Kastiawan. Silakan passwordnya 123456778. Silakan yang tidak bisa memakai paket data bisa menggunakan WiFi tersebut. Tapi kalau bisa menggunakan paket data masing-masing dulu. Soalnya WiFi-nya terbatas, tidak bisa banyak yang masuk. Ada yang belum bisa membuka linknya?
Kalau misalkan belum bisa membuka link, nanti gantian dulu ya. Kalau yang sudah bisa membuka link, silahkan untuk mengisi angket tersebut. Jadi nanti angketnya ada 30 item pernyataan, silahkan diisi sesuai diri kalian masing-masing. Untuk pengisian sudah paham ya? Sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Silahkan untuk memulai, tinggal klik yang ikuti tes sekarang. Udah bisa masuk? Silakan kalau bisa masuk ke linknya, langsung ikuti tes sekarang. Sudah paham ya untuk mengisi asesmennya? Silakan yang belum bisa masuk nanti bisa gantian dengan temannya. Diusahakan setiap siswa untuk mengisi angket tersebut karena itu nanti menentukan gaya belajar kalian masing-masing. Sudah jelas ya? Sudah jelas semuanya? Baik. Paling nanti Bapak kasih waktu 5 menit cukup ya? Cukup, Pak. Kalau misalkan ada yang tidak bisa memasukkan QR code-nya, bisa mengetik link itu ya. akupinta.id /mt/tes gaya belajar. Setelah kalian masuk ke linknya, bisa langsung klik ikuti sekarang di bagian paling atas. Bisa nggak? Bisa. Yang nggak bisa pakai barcode-nya, silakan bisa mengetik link yang di atasnya ya. Ya. Yang tidak bisa nanti bisa angkat tangan ya, Bapak bantu. Ya. Bisa. Misalkan ada yang belum jelas, nanti silahkan angkat tangan ya, bisa ditanyakan. Silahkan dikerjakan sesuai diri masing-masing ya.
nanti jika ada yang sudah selesai, langsung sudah tahu jawabannya apa. Kalau 30 item pernyataan itu sudah dijawab semua, nanti langsung tahu gaya belajarnya apa. Setelah tahu gaya belajarnya apa, nanti diingat-ingat ya, karena itu membantu kalian dalam proses pembelajaran. Dan setelah asesmen ini nanti selesai semua, ada penugasan menjawab 3 pertanyaan. Silakan dijawab sesuai kondisi kalian masing-masing. Ada yang sudah selesai? Waktunya 3 menit lagi ya. Yang sudah selesai bisa menunggu teman lain. Sudah selesai, Mbak? Apa gaya belajarnya? Kinestetik visual. Oh ya. Bisa disebutnya. Misalkan ada yang sudah selesai, hasil dari asesmen tersebut bisa di screenshot biar kalian tahu apa gaya belajarnya. Asesmen tersebut nanti memberikan dampak ke kalian cenderung gaya belajar yang mana. Ngantuk Mbak? Bisa jangan di ini aja. Untuk yang sudah selesai silakan menunggu teman lain ya. Waktunya 2 menit lagi.
Yang sudah selesai bisa angkat tangan. Siapa aja? Oke, yang belum silahkan dilanjutkan ya. Yang sudah silahkan bisa menunggu teman lain yang belum. Oke, sebagian udah pada selesai ya. Silakan yang belum, nggak usah terburu-buru, diselesaikan dulu. Udah selesai semua? Siapa yang belum? Ya silahkan dilanjutkan ya. Itu setelah kalian selesai, nanti kan ada 3 gaya belajar. Di bawahnya itu ada berapa persen kalian dalam tipe gaya belajarnya. Misalkan visual 50%, kemudian auditori 25%, kinestetik 25%, maka gaya belajar kalian yaitu visual, seperti itu. Cara pemahamannya atau cara membacanya udah paham ya? Di atas juga sudah dijelaskan langsung, misalkan gaya belajarnya visual, kinestetik atau auditori. Dan di bawahnya ada persenannya. Oke, udah semua ya. Rata-rata kelas ini gaya belajarnya apa? Kinestetik. Yang visual bisa angkat tangan? Oke, lumayan banyak visual ya. Auditori? Auditori dikit. Kemudian kinestetik? Oke, atau ada yang campur? Ada yang campur. Yang campur misalnya apa, Mbak? Kinestetik auditori. Kinestetik, auditori. Jadi kemampuan kinestetik dan auditorinya imbang. Seperti itu ya cara membacanya ya. Setelah kalian tahu gaya belajar masing-masing, di sini Bapak melanjutkan dengan penugasan. Jadi nanti kalian mengisi 3 pertanyaan yang mana dibuat mind mapping. Di sini Bapak mempunyai kertas, nanti dijawab di sini ya. Bisa minta tolong itu barang ya. Kalau nanti kurang, ngomong aja. Silakan kertas tersebut bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan. Kurang berapa? Ada yang sisa enggak? Sisa? Ada yang sisa lagi? Belakang ada yang sisa enggak? Yang sisa bisa dikedepanin ya, Mas ya. Ada yang kurang soalnya. Terima kasih. Oke, silakan. Ya, mana sih Mas?
bisa menjawab pertanyaan di depan ini ya. Pertanyaannya ada 3. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan gaya belajar? Silakan kalian deskripsikan pengertian gaya belajar. Kemudian yang kedua, tulis dan jelaskan jenis gaya belajar apa yang sesuai dengan diri Anda. Tadi sudah mengisi asesmen, silakan hasil dari asesmen itu dijelaskan. Dan yang ketiga, jelaskan strategi belajar yang efektif sesuai gaya belajar masing-masing. Setelah menjelaskan gaya belajar apa, kemudian silakan menjelaskan cara belajarnya seperti apa. Silakan bisa dibuat mind mapping ya, sekreatif kalian. Jadi misalkan di tengah kalian menuliskan gaya belajar, kemudian poin pertama ada pengertian, kemudian yang kedua gaya belajar visual misalnya, kemudian yang ketiga strategi belajar visual itu seperti apa. Sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan enggak? Sudah jelas ya? Ya, silakan yang keras tuh. Yang keras biar semuanya kedengaran. Biar sekalian kalau ada yang nggak tahu bisa paham semua. Ya. Silakan. Oke, untuk pertanyaan nomor 2 ini silakan. Misalkan kalian tadi mengisi asesmen cenderung gaya belajar visual, silakan jelaskan terkait gaya belajar visual. Yang lainnya nggak usah dijelaskan. Untuk poin nomor 2 silakan menjelaskan gaya belajar masing-masing ya. Ya kalau misalkan 2 ya dijelaskan apa kinestetik dan auditori misalnya. Tergantung campurannya. Cara membacanya tadi udah paham ya? Silakan kalau misalkan ada yang cenderungnya campuran visual sama kinestetik, nanti dijelaskannya dua-duanya. Jadi misalkan visual dan kinestetik di jawaban nomor 2 dijelaskan dua-duanya, kemudian cara belajarnya seperti apa. Misalnya dengan banyak melihat dan praktek langsung, itu kan visual sama kinestetik seperti itu. Dibuat mind mapping sekreatif kalian ya. Kira-kira 5 menit cukup gak? Butuh berapa lama? 10 menit ya. Simpel aja, yang penting 3 poin ini udah dijawab semua. Oh iya, jangan lupa nama dan kelas serta nomor absennya diisi. Misalkan ada yang masih belum paham terkait soalnya, bisa angkat tangan untuk bertanya. Hasil dari kalian ini nanti nggak dinilai, jadi sesuai dengan pertanyaannya aja materinya. Yang penting dari kalian sudah tahu apa gaya belajarnya masing-masing. Misalkan ada yang punya pulpen atau pewarna, bisa menggunakan pewarna.
misalkan persenannya sama, berarti diambil dua-duanya. Nanti jika ada yang sudah selesai, bisa presentasi satu atau dua orang perwakilan ya, menjelaskan secara singkat gaya belajarnya apa. Nanti perwakilan satu putra satu putri ya, untuk menjelaskan presentasi di depan gaya belajar apa. Butuh berapa lama lagi? 5 menit lagi cukup ya? Tidak. Oke, silakan dilanjutkan dulu. Ada yang sudah selesai? Silakan untuk penjelasan bisa secara singkat aja ya, nggak usah panjang-panjang, karena mind map itu kurang lebih sebagai ringkasan untuk mempermudah belajar.
Oke, sebentar lagi selesai ya. Silakan yang belum bisa diselesaikan. Untuk yang sudah selesai, silakan bisa menunggu teman yang lain. Nanti perwakilan satu putra satu putri untuk presentasi. Secara singkat saja menunjukkan hasil dari pekerjaan kalian. Yang putra sudah selesai? Belum? Mas Arifan udah? Sudah selesai ya? Nanti presentasi maju ke depan ya? Silakan nanti satu orang cowok atau putra silakan presentasi ke depan. Arifan Pak. Bintang aja. Soalnya dia ketua. Enggak, aku mau orang rupanya. Tiga menit lagi cukup ya? Silakan diselesaikan 3 menit lagi. Kemudian perwakilan satu putra, perwakilan satu putri untuk maju ke depan mempresentasikan. Oke, 2 menit lagi.
Oke, cukup ya. Setelah ini bisa perwakilan satu putra satu putri untuk presentasi ke depan. Mau diundi atau ada yang mau perwakilan? Ardivan. Dari yang putri ada yang mau perwakilan? Siapa? Atau diundi menurut absen? Gimana? Ada yang ingin menampilkan ke depan? Salah satu, putri dulu. Diajak aja ya. Diajak atau ada yang mau maju? Atau yang cowok dulu, yang putra dulu, siapa yang ingin maju ke depan presentasi? Bayu. Silahkan yuk. Sesuai Salah absen satu. aja, Pak. Sesuai absen Mas aja. Bambang. Sesuai Asal absen, Pak. dari putri dulu, silahkan. Siapa? Sesuai absen, Pak. Dari tanggal 25. Mau tanggal aja? Ya. Oke, sekarang tanggal 25. Siapa presensi 25? Oke, bisa maju ke depan ya untuk presentasi ya. Berarti nanti sisa yang putra. Oke, minta tolong minta perhatiannya dulu ya. Teman kalian ada yang ingin presentasi, bisa dijelaskan secara singkat dan ditampilkan karyanya seperti apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Latihan gaya belajar. Gaya belajar adalah cara mahasiswa menyerap informasi. Strategis gaya belajar lebih mudah mengingat dengan cara mengingat ketika membaca tidak terganggu oleh suara disebut atau berisik. Gaya belajar visualnya visual mampu menyerap informasi terkait dengan visual warna gambar penyampaian dan belajar dari apa yang dilihat oleh kakak. Berarti kamu untuk gaya belajarnya apa? Visual. Visual menggunakan penglihatan. Oke, untuk strateginya tadi sudah dibahas belum? Cara untuk menyesuaikan dari gaya belajar visual. Oke, teman kalian sudah menyampaikan gaya belajar visual. Ada yang sama? Gaya belajar visual? Banyak ya tadi ya? Oke, untuk selanjutnya yang putra bisa kembali ke tempat masing-masing. Bisa beri tepuk tangan untuk teman kalian yang presentasi. Selanjutnya untuk yang putra silakan. Siapa? Bulan 2. Bulan 2, absen 2 siapa? Anas. Sampai mawon, Pak. Tahun 2024. 2025. Siapa yuk? Atau Ardivan? Ketua kelasnya yuk. Pan. Yowes, Pan. Udah selesai tau? Dirangkum. Ayo yang putra silahkan. Atau Mas Bayu. Yuk presentasi singkat saja yuk. Biar cepet. Soalnya habis ini ada pelajaran lain toh. Rasa lemas. Ayo secara singkat aja. Nanti kamu menjelaskan gaya belajarnya apa seperti itu di depan. Yowes wis ramu toh. Ayo silahkan. Tak sempurna. Ayo yang putra masuk kalah sama yang putri. Yang putri tadi mau loh. Tanggal 25 langsung maju.
Ayo, gimana? Yang putra yuk. Salah satu maju ke depan. Adifan aja yuk. Yuk, ayo mas, maju mas. Menyampaikan ini aja secara singkat yuk. Ayo. Perwakilan yang putra ya. Teman yang lain minta perhatiannya. Di sini ada teman kalian yang ingin presentasi. Yang belajar adalah cara seorang Yang keras ya mas ya, biar semuanya bisa terdengar. Pelan-pelan. Belajar adalah cara seseorang mengolah dan mengatur informasi. Gaya belajar visual mampu menyerap informasi terkait dengan visual, warna, gambar, peta, diagram, dan belajar dari apa yang dilihat oleh mata. Gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat dulu buktinya untuk kemudian memahaminya. Gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar yang lebih cenderung mampu memahami dengan adanya kata batasan langsung dari pada mendengarkan ceramah atau membaca sebuah buku. Kalau belajar yang aktif, saya lebih suka gaya belajar dengan menulis atau mengerjakan sesuatu agar mudah dicerna. Oke, berarti untuk Arifan sendiri gaya belajarnya visual ya? Visual, sama seperti Mbak tadi yang sebelumnya juga visual. Oke, bisa kembali ke tempatnya. Beri tepuk tangan untuk Mas Arifan. Baik, untuk presentasinya cukup perwakilan satu orang aja ya. Nanti mewakili dengan gaya belajar visual. Kemudian setelah ini kalian silakan bisa menerapkan gaya belajarnya di proses pembelajaran selanjutnya. Jadi silakan diharapkan dari pertemuan kegiatan hari ini kalian bisa menerapkan gaya belajar visual, auditori, atau kinestetik agar cara belajar kalian nantinya bisa lebih efektif. Bisa dipahami ya? Dari pemaparan Bapak dan tugas tadi, salah satu atau salah dua bisa ada yang menyimpulkan gaya belajar tadi ada berapa macam? Ya. Oke, gaya pertama apa? Visual. Yang kedua? Auditori. Yang ketiga? Yang visual tadi cenderung ke apa? Lihat. Oke, yang auditori? Mendengar. Untuk kinestetik? Praktek. Oke, Ajar. untuk cara belajarnya juga udah paham ya? Visual, auditori, kinestetik. Jadi silakan teman-teman semua untuk menerapkan gaya belajar masing-masing di pelajaran apapun atau di kehidupan sehari-hari. Kemudian setelah ini Bapak akan membagikan lembar refleksi. Nanti silakan diisi, cuman mengisi singkat 5 item pernyataan. Silakan ada 5 item pernyataan diisi skala 1 sampai 4. Skala 1 menyatakan rendah dan skala 4 menyatakan tinggi. Jadi misalkan item pernyataan 1 kalian paham akan materi, jadi menjawab poin nomor 4. Paham? Ada yang belum kebagian? Silakan yang belum bisa minta yang belakang ya, yang belum bisa dikedepanin. Ya bentar. Yang belum tadi siapa? 2 orang. Untuk poin pertama, saya memahami dengan baik tujuan yang diharapkan dari materi yang telah disampaikan. Jadi materi tadi kalian sudah paham belum?
Kalau misalkan udah paham, berarti diisi skornya 4. Kalau paham banget 4. Kalau misalkan belum paham banget 3. Misalkan belum paham itu 2 atau 1. Ya, bisa dicentang untuk menjawabnya ya. Cuma 5 item pernyataan, jadi silakan diisi sendiri-sendiri sesuai kondisi kalian. Yang sudah selesai nanti bisa dibawa ke depan ya, diurutkan dari meja belakang ke depan di ranting aja. Bisa dikumpulkan di meja paling depan jika sudah selesai. Oke, minta perhatiannya dulu ya. Minta perhatiannya setelah ini nanti selesai. Setelah ini nanti selesai, silakan salah satu bisa mengomentari atau merefleksikan bagaimana kegiatan ini tadi berjalan. Misalkan seru atau gimana, silakan perwakilan satu orang aja. Siapa yang ingin merefleksikan gimana kegiatan ini tadi, seru nggak? Seru. Misalkan besok ada kegiatan seperti ini lagi, mau nggak? Mau. Oke, mau ya? Mau, ye. Untuk tambah refleksinya silakan dikumpulkan di meja paling depan. Kemudian sebelum mengakhiri kegiatan pada siang hari ini berdoa dulu ya. Ada yang ingin memimpin berdoa? Silakan. Siapa? Abang. Siapa salah satu memimpin berdoa? Bambang. Siapa ya? Abang. Siapa? Ya, Mbak Ada, silakan. Dari situ aja memimpin berdoanya. Siap-siap sempurna semuanya ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua sudah mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Semoga pelajaran dari Bapak yang disampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di pembelajaran selanjutnya dan kehidupan sehari-hari. Bapak cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.